Teman-teman, kalau ada yang sedang mencari big bike moge bergaya klasik yang harganya relatif terjangkau namun keren, ini salah satu yang bisa dipilih, teman-teman. Royal Enfield Interceptor 650. Kenapa bisa begitu? Saya akan mengulas kelebihan dan kekurangannya. Simak sampai akhir. Oke, langsung kita ulas keunggulannya ya, atau sisi plusnya dulu. Yang pertama tentu saja desainnya nih. Tampilannya ini khas banget motor Inggris ya, motor klasik Inggris. Karena Royal Enfield pun juga kan merek asal Inggris ya, walaupun sekarang sudah dikembangkan dan diproduksi di India, karena sudah dibeli oleh India. Oke, kalau kita lihat secara keseluruhan, nggak kalah keren kan dibanding kayak Triumph Bonneville gitu kan ya. Udah, pokoknya tampangnya klasik gaya Inggris banget, yang kesannya tuh ganteng, keren, pokoknya menarik perhatian banget lah menurut saya. Terus keunggulan yang kedua adalah tentu saja sisi harga. Seperti tadi saya bilang di awal, sisi harga ini Interceptor 650 ini harganya hanya sekitar 210 juta. Itu bisa dibilang paling terjangkau ya, terjangkau banget untuk sebuah big bike bermesin 650 cc, tampangnya ganteng. Karena kalau dibanding dengan Triumph, itu harganya jauh di atas itu ya. 275 jutaan ke atas lah, bahkan 300 lebih. Ini 210 juta tentu saja sangat menarik banget. Lalu keunggulan yang ketiga adalah dari sisi riding position, teman-teman. Oke, saya naik aja ya. Nah, riding positionnya ini bisa dibilang nyaman banget, teman-teman. Kalau buat jalan harian atau buat San Mori ini nyaman banget. Karena lihat dari samping ya, kelihatan ya, posisi duduknya tuh lumayan santai, tegak ya, stangnya lumayan tinggi, nggak terlalu jauh, jadi dijangkau gampang, enak. Terus tangkinya bagian belakangnya juga ramping, ditambah joknya juga ini busanya lumayan tebel dan empuk, jadi asli nyaman banget buat harian. Cuma ada satu catatan, kalau kita lagi menurunkan kaki, terutama yang kanan itu jangan kaget kepentok ini nih, teman-teman. Nih, tuas kopling ini nonjol banget, jadi pas kita turun tuh kepentok bagian lututnya tuh, nyangkut, jadi harus hati-hati kaki kanannya. Terus yang keunggulan ketiga yang juga berhubungan dengan posisi duduk sebenarnya, yaitu suspensinya, teman-teman. Ini suspensinya tuh empuk, jadi nyaman banget serius buat harian. Nih lihat ya, saya ayun aja tuh suspensi depannya yang masih model teleskopik tapi punya ukuran as 41 mili, itu gede banget ya. Ini asli empuk banget, nyaman banget. Walaupun saat kecepatan tinggi, ngebut ya, terus ada jalannya agak bumpy, itu depannya memang nggak goyang ngayun lah. Namun kalau motor gaya klasik ini kan enaknya cruising santai ya, nggak usah ngebut-ngebut banget lah. Jadi masih oke lah. Sementara kalau yang belakang ini juga empuk nih. Apalagi ini ada setelan preloadnya ya, ada 5 tingkat, jadi kalau kerasa keempukan tinggal dikerasin dikit-dikit. Itu oke banget. Jadi kalau soal riding position dan kenyamanannya oke banget lah ini motor. Oke, lanjut ke unggulan berikutnya. Sebentar ya, saya standarin dulu deh. Standarin balik. Dan ini standarinnya agak berat. Oke, keunggulan yang berikutnya adalah dari sektor mesin tentu saja, teman-teman. Ini mesinnya 650 cc, dual silinder, segaris, SOHC, 8 katup. Pendinginannya pakai oil cooler, jadi angin aja ya, terus ada oil cooler di depan situ. Dia punya crankshaft model 270 derajat, jadi secara karakter mesin mirip dengan mesin V-twin. Jadi walaupun dua silinder garis kayak V-twin, suaranya ya, ini kalau diganti knalpot sih enak banget suaranya pasti. Terus khasnya 270 derajat lagi adalah torsinya, teman-teman. Ini gede banget dari putaran bawah. Ini maksimalnya 52 Nm di 5250 rpm. Namun sejak 2500 rpm Royal Enfield mengklaim sudah keluar 80%. Makanya ketika kita pakai harian itu mesinnya tuh relax banget, santai banget. Karena kita berkendara 2000-3000 rpm aja udah cukup banget. Jadi ini mesin karakternya itu bener-bener buat harian, buat cruising santai, buat touring itu rasanya pas banget, enak banget. Mesinnya nggak gerung, nggak kerasa keberatan, nggak kekurangan tenaga gitu loh ya, enak. Terus keunggulan lainnya adalah mesin ini, dua silinder ini halus banget hitungannya untuk sebuah Royal Enfield. Mungkin teman-teman ada yang sebelumnya pernah nyoba Royal Enfield yang versi lama, yang mesin single cylinder, yang mesin generasi lama yang dari tahun 50-an kayak Classic 500 atau Continental GT 500.
itu getarnya kan dahsyat banget ya. Rrrr gitu, apalagi RPM tinggi. Kalau ini, waduh, halus banget hitungannya ya. Walaupun tetap aja di RPM atas agak ada getar-getar dikit. Namun untuk sebuah Royal Enfield ini halus banget. Nah, terus mesinnya ini tersalurkan dari belakang lewat transmisi 6 percepatan yang karakternya cukup rapat dan seperti tadi saya bilang powernya gede, torsinya gede di putaran bawah. Jadi saat gigi 6 cruising santai pelan pun mesin nggak keberatan. Oh ya, buat gambaran aja ya, di 3000 RPM saja itu kecepatan sudah mencapai 80 km per jam di gigi 6. Jadi mesinnya bisa rileks banget. Oke, lanjut, masih berhubungan dengan mesin. Keunggulannya, walaupun ini posisi blok mesinnya kita jepit pakai kaki ya, dekat banget kaki kalau kita lagi riding, ini ternyata nggak terlalu panas teman-teman. Salah satunya kayaknya nih ya, faktor yang paling dominan adalah karena rasio kompresinya cukup rendah, hanya 9,5 banding 1. Tentu saja panas yang dihasilkan jadi tidak terlalu tinggi. Apalagi Royal Enfield sudah memikirkan, ini dikasih ornamen gini ya, ini tentu saja ini buat mencegah kaki kita nempel ke cylinder headnya langsung gitu. Oke, keunggulan berikutnya masih berhubungan dengan mesin, yaitu konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakarnya ternyata setelah kita pakai kombinasi ya, ada harian, terus agak touring-touring jarak dekat gitu, itu konsumsi bahan bakarnya cukup hemat, moderat lah untuk sebuah mesin 650 cc, yaitu 19,4 km per liter. Nah, bahan bakarnya pakai Pertamax karena sesuai dengan rasio kompresinya Interceptor 650 yang hanya 9,5 banding 1. Menggunakan Pertamax yang punya oktan 92 tentu saja agar performa mesin lebih optimal. Pertamax merupakan bahan bakar minyak produksi Pertamina yang memiliki oktan minimal 92. Pertamax kami pilih karena bensin dengan oktan 92 ini membuat pembakaran menjadi lebih optimal sehingga tarikan selalu responsif, sangat direkomendasikan buat kendaraan sehari-hari saat ini. Pertamax juga memiliki kelebihan lainnya berkat formula Pertatech atau Pertamina Teknologi, yaitu formula zat aditif yang memiliki kemampuan untuk membersihkan endapan kotoran pada mesin sehingga mesin lebih awet, menjaga mesin dari karat, serta pemakaian bahan bakar menjadi lebih efisien. Jadi Pertamax tadi bisa menjadikan pembakaran optimal, membersihkan mesin, dan sekaligus melindungi mesin. Pertamax ini juga lebih ramah pada komponen di dalam mesin. Injektor, klep, sampai piston tidak mudah mampet dan berkerak, mesin lebih awet, biaya perawatan jangka panjang pun bisa ditekan karena mesin yang selalu bersih. Oke, itu tadi kelebihannya. Nah, di mana kekurangannya atau sisi minusnya? Oke, yang pertama adalah bobotnya teman-teman. Ini beratnya mencapai 202 kg. Jadi ketika kita menurunkan dari di standar atau menyetandarkan tengah, itu berasa berat. Termasuk juga ketika kita menegakkan dari di standar samping, itu berasa lumayan berat lah. Jadi harus hati-hati ya ketika kita menahan tanpa di standar. Kemudian minus yang berikutnya menurut saya adalah berat, yaitu fiturnya teman-teman. Fiturnya memang cukup sederhana ya, mungkin karena ini didesain sebagai sebuah motor bergaya klasik, bergaya lawas. Jadi fiturnya bisa dibilang sederhana banget. Kita mulai saja dari kunci kontaknya nih. Tuh, cuma begini, model laser cut mengingatkan saya pada budget Pulsar. Dan ini tentu saja tidak ada immobilizernya. Kemudian di sisi speedometernya pun sederhana, kombinasi analog dan sedikit digital. Yang di sisi kiri ada speedometer, angkanya sampai 200. Lalu di dalamnya ada layar digital dengan info fuel meter paling atas. Lalu bawahnya ada odometer dan trip A, trip B. Ini menggantinya pakai tombol yang ada di tengah. Lalu yang sisi kanan ini ada tachometer dan di dalamnya ada beberapa lampu-lampu ya. Ada sen, lampu jauh, ini ABS, ada tekanan oli, cek engine, aki, dan netral. Sederhana kan? Kemudian kalau kita lihat area setang ini juga sederhana banget teman-teman. Saklarnya sederhana banget dan ini bentuknya ini mengingatkan saya pada panel saklar yang Honda Tiger. Teman-teman yang punya Honda Tiger pasti hafal banget nih bentuknya nih. Mirip banget ya. Hanya saja tidak ada tombol buat nyalain lampu karena dulu lampu utamanya sudah AHO. Cuma ada starter, engine cut off, lampu jauh dekat, passing, sen, dan klakson. Terus di tengah stangnya sini ada buat penguat ya. Jadi biar lebih keker. Oke, fitur berikutnya paling ada ABS ya di kedua roda, 2 channel. Ini ABS-nya dari Bosch dan kinerjanya lumayan halus yang mengawal rem cakram di kedua roda. Nah, speknya remnya ini hitungannya termasuk biasa banget lah untuk sebuah motor 650 cc. Depan pakai cakram 320 mili,
semi floating yang dikawal kaliper Beyblade 2 piston. Sementara yang belakang cakramnya 220 mili dijepit kaliper Beyblade 1 piston. Kinerjanya cukupan lah, nggak pakem-pakem banget, tapi mampu untuk menjinakkan laju dari Interceptor 650 ini. Terus fitur lainnya apalagi ya? Lampu-lampu aja lihat masih pakai bohlam, dan ini ternyata model mikanya kaca ini ternyata. Ini agak burem gitu modelnya. Terus lihat lampu senya juga masih bohlam. Jadi sederhana banget lah. Kayak lampu-lampu juga belum ada LED-LED-an. Lanjut, minus berikutnya menurut saya adalah dari segi finishing, teman-teman. Detail-detail kecil-kecilnya ini masih khas India ya, yang kerapiannya sedikit kurang diperhatikan. Kayak misal pengelasan, kayak di behel-behelnya gini tuh, kayak masih ada sisa-sisa di pinggir-pinggirnya. Terus di sisi area komstir gini nih, ini kayak nggak dirapiin dikit gitu. Ini mungkin khas India ya, kayak kalau lihat di Bajaj, kayak Bajaj Pulsar itu juga banyak bagian komponen-komponen yang begitu tuh. Sisa-sisa las-lasannya tuh kayak dibiarin kayak agak beber-beber dikit gitu. Terus demikian juga kayak di bagian panel-panel saklarnya ini, plastik-plastiknya ketemunya nggak plek banget gitulah. Namun ya balik lagi, ini kan harganya terjangkau ya. Ya jadi mungkin wajar lah ya. Rego nggawa rupa kalau peribahasanya orang Jawa. Harga membawa rupa. Jadi karena terjangkau, jangan minta aneh-aneh. Ini dapat begini juga udah keren banget. Gitu. Nah, demikian teman-teman review tentang Royal Enfield Interceptor 650. Jadi kalau bisa diambil kesimpulan, ini merupakan salah satu big bag bergaya klasik, bergaya retro yang paling menarik untuk dipinang. Karena yang pertama adalah harganya terjangkau, tampangnya khas Inggris banget, keren lah ya, ganteng ya, klasiknya dapat banget. Kemudian nyaman dinaiki, terus performa mesinnya juga mumpuni banget. Namun fiturnya memang sederhana. Lalu finishing di beberapa komponen memang kurang rapi lah. Tapi ya rego nggak rupa ya, baik lagi gitu. Yaudah, itu aja teman-teman review kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa tombol jempolnya dipencet, tombol like-nya ya. Terus tombol loncengnya juga dipencet agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Lalu jangan lupa yang belum subscribe, bantu subscribe juga lagi-lagi biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Lalu jangan lupa follow juga IG kami yaitu Otomotif_TV, dan kunjungi juga channel baru kami yaitu Motor Second yang khusus membahas motor-motor bekas berkualitas dan motor-motor langka. Lalu satu lagi. Kunjungi www.otomotifnet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif, motor, mobil, balap, semuanya ada di situ. Tumplek-plek. Oke. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau mau nanya-nanya atau komentar, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor.